memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Silakan, Bang Farid. Online. Oke, kita sudah sama-sama mendengarkan materi yang luar biasa, inspiratif, dan keren banget buat kita selaku anak-anak muda. Dan saya yakin tentunya teman-teman semua mendapatkan banyak insight, banyak pencerahan, banyak manfaat dari materi yang disampaikan oleh Bang Farid tadi. Dan saya yakin teman-teman penasaran dan ingin menggali lebih dalam lagi pemaparan materi yang disampaikan oleh Bang Farid tadi. Yuk, silahkan kami buka pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda di chat room atau boleh raise hand ya, angkat atau klik emoticon di Zoom Anda, nanti kami akan bantu melihat siapa di antara Anda yang siap untuk mengajukan pertanyaan. Boleh open mic. Gitu kali ya? Iya, jadi kerja di sini. Tes. Tes 1 2 3. Oke, ada pertanyaan dari peserta sore hari ini. Silakan Bang, ajukan, sebutkan nama dan dari daerah mana? Daerah mana Anda? Oh iya, boleh melambaikan tangan ke kamera biar teman-teman yang lain bisa melihat Anda. Oh, raise hand di Zoom. Oke. Oke. Silahkan lambaikan tangan Anda. Kalau Anda sudah melambaikan tangan, itu tandanya Anda sudah menyerah. Nanti akan dijemput oleh tim kami. Tes. Silahkan Bang. Iya Bang, mau nanya ini, saya jadi mau ke Ramayana tadi, tapi malah belok ke DPD. Ini jalan benernya kemana ya Bang? Oke, ternyata Anda salah jalan. Anda sahur nggak tadi pagi ya? Sedikit sih Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaan Anda. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, setelah sama-sama kita menyaksikan tadi pemaparan pembicara pertama kita sore hari ini, yaitu Bapak Abang Farid, ya, dari beliau adalah CEO-nya Aruna, dan saya yakin teman-teman semua mendapatkan, bro dan sis semua mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Pembicara kedua kita, ini Aruna Bang, betul. Suaranya keluar di Zoom nggak? Masuk, Bang Mahmud. Jika nelayan Indonesia tidak memiliki laut lagi atau tidak punya kesempatan untuk melaut lagi, mereka tentu akan sangat sedih dan bingung. Saya Utari Oktavianti, usia saya 25 tahun. Saya berasal dari Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kehidupan di masyarakat pesisir itu kebanyakan kurang baik. Saat ini kebanyakan nelayan memang hidup di rata-rata. Full aja kali ya, kalau dipotong malah full aja ya, tapi 6 menit itu. 6 menit. 3 menit lagi, oke. Oke, kita sama-sama telah mendengarkan dan menyaksikan pemaparan dari Farid, Bang Farid yang luar biasa, dan saya yakin teman-teman semua mendapatkan inspirasi dari obrolan kita sehari hari ini. Dan kita akan sama-sama mendengarkan keynote speaker kita yang kita nanti-nanti. Beliau adalah salah seorang tokoh nasional, bahkan tidak hanya nasional, beliau sudah menjadi tokoh internasional. Kita akan sama-sama dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Bapak, manggil abang nggak enak kalau dokter Gamal ya. Bang Gamal nggak apa-apa? Hah? Bang dokter? Oh iya. Sebelum dokter Gamal menyampaikan speech-nya, menyampaikan pemaparannya, kita akan sama-sama saksikan video profile tentang beliau. Dan saya yakin setelah teman-teman semua menyaksikan video profile beliau, pasti akan mendapatkan banyak inspirasi dari video tersebut. Dipersilahkan. Oh gitu ya. Betul.
Lanjut. Oke, kesempatan diskusi dengan Bang Gamal, kami tidak membuka sesi tanya jawab ya, teman-teman semua yang hadir secara online, secara daring sore hari ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan berkaitan dengan inspirasi, kisah-kisah luar biasa dari seorang Bang Gamal Albin Said. Saya yakin teman-teman semua yang ikut acara opsi sore hari ini pasti mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Dari dua pembicara yang sudah teman-teman dengarkan, maka kita tiba di penghujung acara ini, tapi bukan menjadi kewenangan saya untuk menutup acara ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Bang Abizdar, silakan Bang. Ya, terima kasih banyak Bang Tediansyah yang telah membersamai jalannya webinar pada kali ini. Sungguh luar biasa, kita sudah mendapatkan insight-insight baru, inspirasi baru bagi kita anak-anak muda untuk nantinya kita menjalankan kehidupan kita ke depannya. Baik, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Oleh karena itu kita, panitia dan saya sebagai Master of Ceremony izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat teriring salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Sri Utami selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok beserta jajarannya. Yang kami hormati para tamu undangan yang belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di acara Opsi, obrolan pemuda sore ini dengan tema pemuda hebat itu turun tangan, bukan lepas tangan. Mari bersama-sama kita buka acara pada kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara pertama, yaitu akan ada tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Abdul Bari. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bang Abdul Bari. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia, kebangsaan
Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Saudara Abdillah Zain. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan baca Fatihah, langsung lanjut ke doa Rabithah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya itu akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono selaku Wakil Wali Kota Depok. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum ya? Sudah, Sudah terdengar ya? bagus Pak. Siap. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati panitia penyelenggara opsi obrolan pemuda sore ini, pemuda hebat itu turun tangan bukan lepas tangan, serta ketua Kabid ya, ketua bidang kepemudaan DPD PKS Kota Depok dan PKS Muda Kota Depok yang saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa silaturahmi dengan anak-anak muda walaupun hanya lewat virtual. Yang saya hormati juga para pengisi acara pada hari ini, Bu Sri Utami. Terima kasih Bu Sri, ketemu lagi, tadi ketemu di siang hari, sekarang ketemu lagi di sore hari. Mudah-mudahan sehat Bu Sri ya. Adik-adik sekalian, anak-anak muda sekalian yang saya hormati, bahwa anak-anak muda adalah anak-anak yang menjadi harapan ya, bagi kita baik di pemerintahan maupun di partai untuk bisa mengisi partaian. Bahwa para pendiri bangsa ini baik Soekarno yang mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia, adalah hal yang memberikan semangat kepada kita sekalian bahwa begitulah peran anak-anak muda. Lalu juga ada istilah ya, kalimat dari seorang tokoh Indonesia juga mengatakan bahwa muda itu pemimpin masa depan. Tapi bagi saya sebenarnya untuk kondisi sekarang itu bukan pemuda itu pemimpin masa depan, tapi pemuda adalah pemimpin masa kini. Itu yang harus digarisbawahi karena sekarang zamannya sudah berbeda dan bonus demografi yang besar bagi Kota Depok dan bagi Indonesia merupakan hal yang terpenting untuk bisa merubah kalimat tersebut. Pemuda bukan lagi pemimpin masa depan, pemuda adalah pemimpin masa kini. Maka untuk itu, seperti juga yang digariskan oleh Imam Syafi'i mengatakan bahwa untuk bisa ada standarisasi bagi pemuda untuk bisa dikatakan seperti itu, bisa menjadi hal yang besar bagi pemuda untuk memimpin sebuah daerah, apakah kota, kabupaten, provinsi, bahkan presiden, bahkan juga mendunia. Maka yang harus disiapkan oleh kita, ya saya membaca buku Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 2 hal yang harus dipersiapkan untuk memperbesar kapasitas dari kita sebagai anak muda. Yang pertama adalah tentang kualitas keilmuan. Kualitas keilmuan ini sangat penting sekali. Jangan sampai kita jadi anak muda, anak pemuda dengan sedikit banyak ilmu yang kita miliki. Maka untuk menjadi seorang pemuda yang berprestasi, menjadi pemuda harapan bangsa, adalah memang harus memperbesar dari kualitas ilmu ini. Karena dengan ilmu ini kita akan menjadi profesional. Pertama adalah profesional, ya. Nggak mungkin profesional itu akan terbentuk tanpa adanya ilmu kita, ya. Maka ilmu ini sangat penting. Maka mungkin standarisasi di Kota Depok dari SD, SMP, SMA itu merupakan suatu kewajiban. Bahkan sekarang mengarah kepada S1, bahkan lebih dari itu S2, S3, bahkan profesor. Kita sangat harapkan anak-anak muda ini bisa bersekolah sampai S1 minimal. Bahkan mungkin kalau bisa lebih tinggi lagi adalah S2. Tetapi ini memperoleh profesionalisme dari anak-anak muda. Bukan sekedar profesionalisme yang didapat ketika kita mempunyai kualitas keilmuan yang cukup, tapi kita juga memperoleh kemandirian yang kita dapatkan dari kualitas keilmuan ini.
anak-anak muda sekalian, para pemuda sekalian dan pemudi sekalian bahwa memang keilmuan saja memang tidak cukup, perlu terus diasah dalam sebuah organisasi ataupun medan peperangan, mungkin istilahnya medan peperangan atau pelaksanaan dari sebuah keilmuan yang kita dapat, maka tempat yang paling bagus dalam mengasah dari keilmuan kita adalah organisasi. Ya, organisasi ini saya sering ingatkan kepada anak-anak muda, jangan tinggalkan organisasi. Kenapa? Karena banyak ilmu di sekolah tidak didapat oleh ketika kita masuk organisasi. Ilmu apa saja, ya, dan ilmu dan organisasi ini kita dapat pertama adalah tentang pengorbanan. Kalau kita ikut organisasi, maka kita akan banyak berkorban masalah waktu, masalah tenaga, masalah pikiran, masalah harta, bahkan nyawa sekalipun mungkin juga menjadi taruhan ketika kita masuk dalam sebuah organisasi. Ini sangat penting, jangan tinggalkan organisasi, masuklah sebuah organisasi, ya, sehingga kita bisa membesarkan organisasi, bukan besar dari organisasi. Ini penting banget bagi anak-anak muda sebagai pengasah dari keilmuan yang kita miliki dari pelajaran-pelajaran di sekolah. Yang kedua, kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika kualitas ilmu kita diperbesar, maka kita juga harus memperbesar ketakwaan kita. Ini yang paling utama sebenarnya. Karena untuk suatu pergerakan, untuk melandasi mentalitas dan ketakwaan kita kepada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masalah dunia ini, harus mendasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masuk ke PKS itu landasannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa itu seperti yang kita sedang jalankan di puasa ini, hasil akhir yang Allah inginkan adalah ta'alakum tatakun, semua takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan apa supaya bisa menjadi takwa adalah iman. Ya, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam segala perbuatan. Itulah iman. Nah, dengan iman ini kita akan menjadi orang yang bertakwa, karena kita akan menjalankan segala amal, segala kewajiban yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Bukan kebalik, ya. Bukan kebalik, kita menjalankan yang dilarang, menjauhi apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian serta pemuda yang hadir pada acara pada hari ini, ketakwaan ini juga bisa membuat akhlak kita menjadi mulia. Karena Allah dan Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik sama manusia, yaitu habum minallahnya. Ya, banyak sekali kejadian di Kota Depok maupun di kota-kota besar lainnya terhadap asusila. Terakhir saya razia di Kota Depok itu banyak sekali kos-kosan yang setiap pintunya itu saya buka pasangan laki perempuan, ada minuman keras dan sebagainya. Ini tidak patut untuk ditiru, karena memang sekali lagi, apalagi di bulan puasa ya, sangat sangat memalukan lah ya. Ini di dapilnya Pak Pusri Utami ini di Pasir Gunung Selatan. Kita dapatin razia seperti itu, dan alhamdulillahnya ternyata bukan orang Depok, tapi yang punya adalah orang Depok. Ini yang sangat kita sedih gitu terhadap kondisi itu. Mudah-mudahan sih dengan membangun kualitas pemuda atas dasar ketakwaan ini, mudah-mudahan ke depan lebih banyak tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Dan dengan ketakwaan ini pula kita akan menjadikan pemuda yang disiplin terhadap hal-hal yang tidak kita harapkan, yaitu disiplin masalah waktu, disiplin masalah kerja, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini sangat menginspirasi bagi para pemuda, memberikan semangat bagi para pemuda untuk bisa menjalani hidup hari ini dan yang akan datang. Ingat bahwa pemuda itu adalah pemimpin masa kini, bukan masa yang akan datang. Yang membedakan pemuda dengan orang tua adalah muda itu memimpikan masa depan, sementara orang tua adalah membanggakan masa lalu. Adik-adik sekalian, para pemuda, demikian yang bisa saya sampaikan. Bunga mawar, bunga berduri di tengah taman menjadi hiasan.
Saya Imam Budi, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono atas sambutan, pesan, serta motivasinya untuk para pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Baik, kita melangkah ke sambutan selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Sri Utami, selaku Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Depok. Kepada beliau, waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota kita, Pak Imam Budi Hartono, sekaligus Ketua DPD PKS Kota Depok. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan, baik dari Gema Keadilan, kemudian juga dari Kepemudaan DPD PKS Kota Depok, dan dari PKS Muda ya, serta hadirin yang sudah memenuhi ruang webinar kita. Ya. Bersyukur pada sore hari ini adalah webinar kedua nih Pak Imam, dari seri webinar yang dilakukan, yang diselenggarakan oleh fraksi PKS. Nah, yang pertama kali itu diselenggarakan pada awal pandemi tahun lalu. Nah, ini adalah yang kedua, kita menggandeng rekan-rekan dari Gema Keadilan dan Kepemudaan DPD Kota Depok ya. Kita sengaja menggandeng karena memang temanya tema pemuda, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi ya. Jadi menggarisbawahi atau menegaskan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Imam, bahwa kalau tadi dari sisi spiritualnya, motivasi spiritualnya, saya ingin mencoba untuk memotivasi dari sisi realitas yang ada di di Indonesia dan secara khusus di Depok. Bahwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, penduduk Depok saat ini ada di posisi penduduk Indonesia saat ini ada di posisi 2.270,2 juta ya. Depok ada di posisi 2,4 juta. Nah, diprediksi 25,87%-nya adalah kaum pemuda atau milenial. Jadi di Depok diperkirakan mungkin sekitar ada 620 ribuan anak muda. Ini kan potensial sekali ya, usianya antara 16 sampai 30 tahun. Nah, ini jika kita tidak bonus demografi ini akan berlangsung sampai kira-kira tahun 2035 ya. Jadi 15 tahun ke depan itu prediksinya ada di posisi 64% dari total penduduk Indonesia akan diisi oleh anak-anak muda. Kita sangat menginginkan anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang membanggakan dari bangsa ini. Kita naudzubillah min dzalik, kita khawatirkan adalah anak-anak muda kita ini anak-anak muda yang akan bukan menjadi akselerasi atau menjadi kebanggaan dari bangsa kita, tapi justru menjadi beban dari bangsa kita. Ya, kita ambil contoh ada beberapa negara yang sukses mengelola bonus demografi ini. Contohnya misalkan kita nggak apa-apa ya mengambil contoh dari negara lain ya. Kata Rasulullah SAW kan boleh kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina ya. Di Cina dan Korea Selatan itu adalah contoh sukses dari negara yang berhasil mengelola bonus demografi mereka dengan memberdayakan para pemudanya menjadi penggerak di sektor IT ya. Misalnya Korea sampai rumah tangga itu bikin perangkat untuk yang disuplai untuk ini perusahaan HP ya. Kalau di Cina itu untuk perusahaan elektronik ya. Ini boleh kita ambil contoh dari sisi lain yang yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi dari rekan-rekan pemuda. Nah, sebaliknya contoh yang gagal ya naudzubillah min dzalik adalah Brazil atau Afrika Selatan ya, yang saya baca seperti itu. Ya, di sana 53%-nya adalah anak muda
di sana anak muda yang pengangguran ya, sehingga angka kriminalitasnya tinggi ya. Selain itu juga saya dengar tingkat LGBT-nya juga cukup tinggi ya. Kita khawatirkan itu terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, kali ini kita bersyukur nih ada 2 orang narasumber yang mungkin nanti akan bisa berbagi dengan pengalaman mereka ya, sosok muda yang membanggakan ya. Saya baca kalau dari Mas siapa namanya pematerinya adalah siapa namanya, lupa saya tadi, Mas yang punya Auruna ya. Ini konon dia menjadi punya perusahaan startup yang menjadi mitra nelayan yang penghasilannya sampai 86 kali lipat ya. Di masa pandemi seperti ini luar biasa ini dampaknya bagi negara kita yang notabene adalah negara maritim. Kemudian juga Bang Gamal Albin Said, kita ketahui beliau adalah seorang dokter tapi juga pengusaha ya, ekopreneur, sosialpreneur ya, yang sangat terkenal dengan asuransi berbasis dengan sampah gitu ya. Ini menjadi inspirasi yang sangat baik sekali yang kita perlu untuk sebarluaskan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda kita ini tadi sesuai dengan temanya adalah pemuda hebat itu adalah ambil peran ya dan bukan lepas tangan ya. Jadi dengan terpilihnya Pak Idris dan Pak Imam sebagai wali kota dan wakil wali kota yang telah dilantik memiliki 10 janji, diantaranya adalah 5.000 startup baru, 1.000 perempuan pengusaha ya. Ini menjadi ruang yang sangat menantang gitu bagi anak-anak muda untuk memanfaatkannya ya. Karena Depok sendiri memang mempunyai potensi, dia tidak memiliki sumber daya alam tapi punya sumber daya manusia yang melimpah, oleh karenanya harus kita manfaatkan ya. Selain itu juga Pak Imam mempunyai program janji 5 miliar per kelurahan. Nah, ini kan hal yang harus segera ditangkap gitu ya, karena APBD sudah akan dimulai di tahun 2021 di anggaran perubahan dan juga di tahun-tahun berikutnya ya. Kita juga punya program pusat olahraga ya dan UMKM. Ini juga sangat welcome untuk anak-anak muda kita. Sebaliknya juga WiFi gratis untuk masyarakat, ini juga bukan lagi kendala karena sudah difasilitasi untuk bisa go internasional. Jadi peluang-peluang ini mudah-mudahan nanti bisa dielaborasi lebih jauh lagi gitu ya untuk dijadikan ruang-ruang yang akan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemuda kita. Nah, terakhir tentu saja dengan webinar ini kita berharap anak-anak muda ini makin mengenal PKS, bahwa PKS ini adalah partai yang sangat welcome dengan anak muda dan punya inisiatif ya, punya mendorong inspirasi dan peran-peran anak muda untuk bisa maksimal ya untuk memberikan kontribusinya bagi negara kita. Ya, diharapkan nantinya bisa untuk bergabung dengan kita nih, ya, Pak Imam ya. Kita welcome kepada anak-anak muda ini bergabung dengan PKS ya, menjadi keluarga besar PKS ya, yang insya Allah menjadi partai rahmatan lil alamin. Saya pikir mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar, semoga dapat memberikan manfaat yang besar dan juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk berperan ya, baik untuk mengembangkan potensi dirinya maupun juga potensi lingkungannya. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Sri Utami atas sambutannya yang sangat luar biasa. Dan para hadirin, Bro and Sis, kita akan memasuki sesi webinar. Dan tentunya webinar pada kali ini akan ada moderator yang membersamai dan juga nantinya akan ada tokoh-tokoh pemuda Kota Depok yang akan menemani moderator pada kali ini. Dan beliau adalah seorang ahli di bidang coaching, di bidang neurolinguistic programming, di bidang hipnosis and hypnotherapy,
dan beliau juga seorang dai dan trainer, dan beliau adalah seorang CEO sekaligus founder dari PT Transforma Indonesia. Without further ado, kita sambut Bang Tedian beserta para tokoh pemuda Kota Depok. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih Abang MC, Bang Abizar. Waduh, alhamdulillah. Wah, silakan Bang Alif. Wah, luar biasa, inilah dia Bang Ade Firmansyah dan juga ada Bang Sidik. Saya sekilas ya mengenalkan rekan-rekan saya yang ada di belakang ini. Boleh dada teman-teman, boleh melambaikan lambaian tangan ke teman-teman peserta semua. Ada Bang Ade Firmansyah, beliau adalah penasehat untuk acara kita hari ini. Beliau pembina dari Gema Keadilan Kota Depok, ya teman-teman. Bagi yang belum kenal, nah inilah dia Bang Ade Firmansyah, Ketua Gema Keadilan Kota Depok. Ya boleh lambaikan tangan teman-teman ke teman-teman Bang Ade. Ya inilah dia. Dan juga saya dibersamai oleh Ketua PKS Muda Kota Depok, Bang Asidik. Weh, mantap, ini dia. Dan juga ditemani oleh rekan saya di bidang SDM dan organisasi di Gema Keadilan, ada Bang Alif. Weh, mantap. Tetap semangat sore hari ini. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kami semua dari PKS Muda Kota Depok, dari Gema Keadilan Kota Depok dan juga dari fraksi PKS DPRD Kota Depok hari ini, sore hari ini menginisiasi sebuah acara yang bertemakan opsi obrolan pemuda sore ini. Temanya luar biasa, pemuda hebat itu turun tangan bukan lepas tangan. Nah, untuk mengantarkan kita ke sesi diskusi atau sesi presentasi dari dua tokoh. Tokoh tidak hanya dikenal secara Depok, tapi juga dikenal secara luas se-Indonesia dan juga dikenal di internasional ya. Teman-teman pasti sudah penasaran siapakah kira-kira dua tokoh tersebut, tentunya pasti akan menginspirasi Anda semua, teman-teman semua, bro dan sis semua yang ada di rumah. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita sore hari ini, boleh dong ya saya pantun nih Bang Ade ya, Bang Ade, Bang Sidik, Bang Alif mohon izin nih. Jadi kalau salah mau dikoreksi ya. Makan donat di atas bukit, cakep. Di bawah bukit ada telaga keramat. Mantap ya, mantap ya. Pemuda hebat itu harus bangkit. Generasi muda yang penuh semangat. Mantap. Alhamdulillah. Ya teman-teman, itu tadi pantun yang memang sudah dibikinin oleh Bang Alif. Saya cuma nyontek aja ya. Teman-teman, sore hari ini kita akan ada dua pembicara hebat yang akan menginspirasi dan berbagi inspirasi buat kita semua. Yang pertama, ya nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan yang akan dipandu oleh abang kita nih. Usianya masih 28 tahun, tapi dahsyat banget, subhanallah nih, Masya Allah, tabarakallah lah. Beliau sudah menjadi CEO, ya Chief Executive Officer dari PT Aruna Indonesia, ya aruna.id. Ya beliau membangun startup bersama teman-temannya dari nothing sampai menjadi hero, luar biasa. Ya membantu nelayan-nelayan di seluruh belahan bumi Nusantara mengangkat harkat hidup masyarakat nelayan yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi luar biasa dibantu oleh Bang Farid bersama rekan-rekan di Aruna. Oke, supaya lebih kenal dengan Bang Farid teman-teman semua, kita akan putarkan profil atau video dari Aruna. Dipersilakan. Indonesia adalah negara laut kedua terbesar di dunia. Saat ini adalah negara yang sangat besar potensi perikanannya. Tetapi ini berbanding terbalik dengan kehidupan para nelayan. Kebanyakan masyarakat pesisir itu kehidupannya tidak sejahtera. Jika nelayan Indonesia tidak memiliki laut lagi atau tidak punya kesempatan untuk melaut lagi, mereka tentu akan sangat sedih dan bingung. Saya Utari Oktavianti, usia saya 25 tahun. Saya berasal dari Kampung Baru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kehidupan di masyarakat pesisir itu kebanyakan kurang baik. Saat ini kebanyakan nelayan memang hidup di rata-rata menengah sampai di garis kemiskinan. Rata-rata pendapatan sebelum Aruna memulai itu sekitar 1,1 juta rupiah maksimal 1 bulan.
Ya kalau kalangan kami keluarga kan memang gak ada yang sekolah tinggi gitu, gak ada yang sekolah tinggi. Jadi saya tuh kepingin anak saya tuh sekolah di Jakarta biar seperti anak-anak di sini. Setelah lulus kuliah, dia bilang kalau dia itu mau mendirikan Aruna ini. Saya awalnya nggak setuju. Permasalahannya sih biasa saja, cuman ada tidak keseimbangan lah. Dan mengatakan untuk apa mencoba bisnis yang dia sudah sangat tahu kalau beberapa keluarga kami tidak berhasil di bisnis perikanan. Mau anak saya yang ceritanya menjadi dokter. Wah, sekarang sekolah Pak. Mudah-mudahan dengan menjadi nelayan anaknya bisa berkuliah nanti. Saya meminta waktu sekitar 1 tahun untuk membuktikan kalau berkecukupan untuk hidup dengan menjalankan bisnis ini. Seharusnya orang yang tinggal di tempat ini juga punya kesempatan yang sama dengan orang lain yang tinggal di tempat yang lebih maju. Di tahun 2015, pertama kali kami mencetuskan Aruna Indonesia. Aruna adalah perusahaan digital terintegrasi yang menghubungkan para nelayan kecil langsung kepada pembeli akhir. Kami melakukan transparansi data sehingga nelayan mengetahui harga yang pantas mereka terima. Dengan begitu, ketika nelayan bergabung dengan Aruna, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Menggunakan teknologi untuk nelayan itu sangat susah karena kebanyakan nelayan tidak mengerti menggunakan teknologi. Untuk itulah kami menciptakan local heroes, anak-anak nelayan yang mengerti, anak nelayan atau keluarga nelayan yang mengerti menggunakan teknologi. Kami ajak menggunakan aplikasi Aruna sehingga bisa mengcover data-data penting terkait produksi perikanan dan kami bisa mempromosikan produk-produk mereka ini keluar dari Indonesia. Aruna saat ini sudah berjalan di 15 titik di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Ada sekitar 20.000 nelayan yang terregistrasi sebagai user di aplikasi kami. 2.000 diantaranya sudah aktif bertransaksi. Tapi kami masih memiliki tanggung jawab, ada 10.000 desa nelayan lagi yang belum terimplementasi dengan aplikasi Aruna. Salah satu tantangan yang dihadapi Aruna adalah kami harus berhadapan dengan nelayan yang tidak familiar dengan teknologi. Tetapi Alibaba melalui Alipay itu mampu mengubah pasar Asia, khususnya Cina, bahkan sampai ke daerah pelosok untuk bagian teknologi pembayaran. Hal ini yang memotivasi Aruna untuk mendaftar di kompetisi Alipay Social Challenge. Nah, di Alipay Social Challenge, Aruna bertemu dengan banyak negara dengan berbagai social business. You are focused on the technology and maybe you are well interested about how to do the market. I think the Ali and Ant Financial can share this for you. Dari Alipay Innovation Challenge, kami belajar bahwa Aruna harus melakukan pendekatan langsung kepada nelayan agar mereka memiliki pemahaman lebih tentang penggunaan teknologi. Kami juga memberdayakan para perempuan untuk menjadi wanita pemprosesing ikan. Nah, kami menawarkan pasar yang berbeda dibanding dengan pasar tradisional. Dengan bergabung dengan Aruna, para nelayan meningkat pendapatannya 3 hingga 12 kali lipat, bahkan pendapatan per desa nelayan bisa mencapai 700 juta rupiah per bulan. Aruna ingin menjadi Alibaba untuk Indonesia dan ingin membawa perubahan untuk bidang kemaritiman. Saya sih dulu memang juga kepingin sekolah tinggi. Saya juga seperti Fari itu pintar di sekolah. Tapi orang tua enggak kasih sekolah kita karena memang tradisinya di sini begitu, tamat SMP dikasih. Saya usahakan Fari itu supaya bisa berhasil gitu. Dia bilang kita coba dulu mah, dia bilang gitu. Kita kan keluarga nelayan juga, dia bilang gitu. Saya kepingin mengangkat nelayan ini, dia bilang gitu. Dan hampir segala aktivitas saya dari pagi hingga tidur itu selalu melibatkan Aruna di dalamnya. Yang sangat saya ekspektasikan dari Aruna adalah lebih banyak orang yang bisa terbantu dari bisnis ini. Jadi ketika banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik, maka itulah keberhasilan yang
menurut kami bisa tercapai. Dengan teknologi saya berharap dapat membawa Indonesia menjadi lebih bersatu dan lebih terhubung. Baik, brosis semua sewilayah Depok dan sekitarnya luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dong. Itu tadi profile ya, video profile tentang Aruna. Ya disampaikan oleh rekannya Bang Farid tuh. Ya namanya Kak siapa? Tadi teman-teman lihat ya tadi. Utari ya. Teman-teman sudah melihat tadi profile tentang Aruna. Nah, saya yakin dengan video tadi yang diputarkan oleh host kami, pasti teman-teman makin penasaran nih. Bener nggak nih apa yang tadi di video itu sampaikan? Kami semua ingin menjawab rasa penasaran teman-teman semua, ya, Bang Ade, Bang Sidik, dan Bang Alif. Kita akan sama-sama menyapa nih pembicara kita yang pertama, yaitu Bang Farid Noval Aslam. Bang Farid sudah join bersama kami? Sudah join. Kedengeran ya suara saya? Boleh dong lambaikan tangan ke teman-teman semua, ya. Bang Farid. Weh, Halo. mantap. Beliau mirip sama saya, gantengan mana sih sama Bang Farid nih teman-teman nih. Beda tipis ya. Ganteng oke lah, saya kalah. Duit pun juga kalah sama Bang Farid. Jadi saya menangnya apa ya? Nggak ada yang menangis, saya ini nyerah deh. Udah muda, ya, pintar, soleh, dan juga banyak duitnya. Pasti jadi incaran emak-emak di luaran sana Bang Farid nih. Bahaya Bang Farid, jangan kemana-mana ya. Hati-hati Bang Farid. Oke, Bang Farid nanti akan coba menyampaikan, memberikan inspirasi buat teman-teman anak-anak muda dan pemudi se-Depok dan sekitarnya Bang Farid nih. Bang Farid pasti sudah siap ya menyampaikan materi tersebut. Teman-teman, video tadi sudah sekilas ya teman-teman lihat bahwa ada sebuah desa di sebuah kota di Indonesia yang tadinya nelayannya itu di kota tersebut penghasilannya hanya 60 juta, dibantu dengan Aruna, dimediasi, Aruna memfasilitasi, akhirnya pendapatannya meningkat sampai 700 juta Bang Farid ya. Dahsyat sekali Bang Farid ya. Itu pasti akan membantu local heroes di daerah tersebut ya, membantu warga-warga di sekitar sehingga secara ekonomi menjadi lebih baik derajatnya. Betul Bang Farid ya? Nah, saya yakin teman-teman semua bro and sis wilayah Depok ini sudah penasaran nih Bang Farid ya. Kita sama-sama akan mendengarkan teman-teman di studio dan juga di rumah masing-masing. Tapi sebelum itu Bang Farid, saya pengen pantun lagi nih buat teman-teman semua nih. Boleh ya? Belum. Dokar itu diatur oleh Delman. Cakep nggak? Naik dokar di kota Stabat. Anak muda itu harus cekatan. Itulah hakikat pemuda hebat. Wih. Masuk ya. Berapa poinnya Bang Ade? Poinnya berapa poinnya? 9,5. Oke, walaupun maksa. Baik, teman-teman, biar nggak penasaran, kita persilahkan kepada Bang Farid untuk mempresentasikan, membagikan inspirasinya, membagikan pengalamannya kepada kita semua, anak-anak muda dan pemudi Depok dan sekitarnya. Silahkan Bang Farid. Oke, terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya bisa share screen atau ini masih di hostnya disable. Saya mau share presentasinya. Boleh, sedang dibantu Bang Farid. Boleh. Oh, oke, siap. Mungkin Bang Farid. Siap. Terima kasih atas waktunya. Di sini juga ada Pak Wakil Wali Kota ya, Pak Imam. Terima kasih Pak sudah diluangkan waktunya juga. Terus ada Bu Ketua Fraksi PKS, Bu Sri Utami. Terima kasih juga sudah hadir. Mungkin di sini saya sifatnya juga bukan memberikan materi atau kayak gimana, lebih sifatnya itu sharing aja pengalaman saya menjalankan bisnis di Aruna. Kalau dibilang sukses sih kita anggap sih belum kalau di Aruna sendiri, karena kita anggap tadi misinya adalah menolong lebih banyak orang di Indonesia, dan kita anggap baru 10.000 orang nih dari 2 juta orang, 2 juta nelayan di Indonesia itu masih jauh dari kata sukses kalau menurut kita seperti itu. Nah ini udah bisa share screen ya, saya coba buka slide presentasinya. Oke. Kelihatan moderator? Kelihatan. Bisa confirm? Oke. Ya, siap.
Nah, mungkin tadi udah ada di video juga yang mungkin saya juga nanti profil tentang Arunanya dipersingkat. Kebetulan saya dan 2 orang rekan saya mendirikan Aruna ketika kita di tahun terakhir kuliah. Waktu itu belum lulus. Saya dari Depok, terus 2 orang rekan saya tuh dari Balikpapan, Utari tadi yang di video, satu lagi dari Bandung, namanya Indraka, seperti itu. Nah, mungkin sedikit profil dari saya sebenarnya orang Depok asli. Jadi dari mulai kakek buyut sampai di atasnya lagi itu semuanya tuh tinggal di Depok. Kalau ibu saya tuh keluarganya tinggal di daerah Meruyung, kalau ada yang pernah dengar. Terus kalau dari kakek saya tinggal di daerah Bojongsari. Jadi emang dari dulu tuh sehari-hari dari kecil sampai dewasa cuma kuliah aja di Bandung, sisanya di Depok kayak gitu. Mungkin jadi pertanyaan kenapa tinggal di Depok, tapi kok bikin perusahaannya perikanan yang nggak ada lautnya di Depok gitu. Jadi memang dulu waktu kecil saya suka dikasih makan ikan sama ibu, jadi hobi banget makan ikan. Jadi dari situlah akhirnya berkaitan juga dengan bisnis ini. Dulu kalau SMP-nya saya SMP di SMPT Nur Rahman sama dengan Bro Sidik, kita teman satu SMP, terus juga lanjut ke SMA 1 Depok, baru kuliahnya di Telkom University. Terus tahun 2019 sebelum COVID saya sempat belajar juga di UC Berkeley dan MIT, tapi lebih sifatnya itu executive education, jadi semacam kursus untuk manajemen perusahaan seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya tahun 2020 kita masuk dalam listnya Forbes 30 Under 30 di Asia tahun 2020, dan tahun ini 2021 lagi-lagi masuk lagi untuk Forbes 30 Under 30 yang Indonesia. Dan kalau teman-teman baca majalah Forbes di tahun 2021, itu Utari mungkin salah satu-satunya perempuan yang berhijab yang di-feature di tahun ini kayak gitu. Jadi satu kebanggaan juga dari tim Aruna ini, kita bisa mewakili juga sih dari teman-teman semua seperti itu. Nah, tadi ini saya tinggal di daerah Meruyung ya, kalau teman-teman lihat juga. Jadi ini saya senang banget sih tinggal di Depok sebenarnya, karena tempatnya nyaman, terus juga kita banyak teman-teman yang bisa bertukar pikiran. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tinggal di Depok, mau diskusi, mau mampir, saya tinggal di daerah nggak jauh dari Masjid Kubamas, atau enggak biasanya di daerah Sawangan, Bojongsari, saya biasa sepedaan sekitar situ juga, kayak gitu. Nah, ini mungkin tadi profilnya di Aruna, kita perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, membantu nelayan untuk mendapatkan hasil pasar yang lebih baik. Mayoritas kita sekarang tuh menjual produk nelayan itu ke luar negeri, jadi ekspor. Sekitar 70% itu produk nelayan di Indonesia kita salurkan ke luar negeri, 30%-nya itu ke domestik ke Indonesia, kayak gitu. Jadi misinya kita tuh mau membuat laut sebagai tempat penghidupan yang lebih baik untuk semua, nggak cuma buat kita sebagai perusahaan, tapi nelayan dan juga lingkungannya, seperti itu. Ini beberapa penghargaan tadi kalau teman-teman lihat di videonya juga, itu sebenarnya videonya bukan kita yang bikin, tapi dari Alibaba Alipay. Kita waktu itu pernah diundang ngisi acara di China bareng Jack Ma juga, satu forum gitu, dan mereka sampai kirim tim dokumenter juga buat meliput apa yang kita kerjakan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama tadi di daerah Balikpapan, tempat asalnya Utari, seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita membantu menghubungkan nelayan dengan market, tapi dengan memanfaatkan teknologi. Sesimpel teknologi untuk memberikan informasi. Kalau tadi pihak pembeli ini bisa membeli ikan langsung dari produsennya, dari nelayan sama dari petambaknya kayak gitu. Dan semua prosesnya nanti disupervisi sama Aruna. Seperti itu. Ini jangkauan wilayah kita. Jadi dari Aceh sampai Papua kita udah punya wilayahnya juga. Jangkauannya total ada 20.000 nelayan, ada di 32 lokasi. Terus juga komoditasnya mulai dari kepiting, lobster, ikan-ikanan, dan lain sebagainya. Negara-negara tujuan kita mulai dari US, Kanada, China, Asia Tenggara, dan beberapa negara Timur Tengah juga kita ada ekspor ke sana. Nah, ini yang kita lakukan tadi, kalau teman-teman lihat juga, kita bentuk komunitas nelayan, ada yang namanya Local Heroes, jadi pendamping nelayan, terus juga ada nelayan yang sendiri yang transaksi sama kita, terus juga kita memberdayakan ibu-ibu, kadang istri nelayan atau ibu-ibu yang tinggal di daerah itu untuk membantu memproses. Jadi nggak cuma nelayan yang dapat pendapatan, tapi ibu-ibunya juga dapat pendapatan juga. Dan anak muda-mudanya juga jadi manajernya, kayak gitu. Jadi kita benar-benar memberdayakan satu desa nelayan untuk berbisnis perikanan seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan juga, teman-teman. Jadi nggak cuma tadi kita menggunakan teknologi, tapi kita juga membangun titik-titik lokasi perikanan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi kita bangun rumah-rumah nelayan. Nanti nelayan ini semuanya berkumpul di sini, memberikan hasil tangkapannya. Ibu-ibunya juga memprosesikan di rumah ini, kayak gitu. Terus juga nanti si Local Heroes-nya juga beraktivitas mayoritas di rumah ini. Jadi kita bangunkan semacam community hub-nya untuk si nelayan ini di berbagai daerah. Aktivitasnya ini beberapa screenshot-nya aja, aktivitas nelayannya yang kita berikan, terus juga
Ini di Papua, kebanyakan nelayan yang kita bantu itu nelayan skala kecil. Jadi kalau teman-teman lihat di pantai yang kapal-kapal itu kecil, nah, itu kebanyakan nelayan-nelayan yang kita bantu seperti itu. Jadi kalau nelayan yang kapalnya besar, mayoritas itu biasanya mereka udah punya marketnya sendiri. Tapi nelayan kecil ini yang perlu kita bantu dan pendapatannya itu biasanya rendah dan dikontrol oleh biasanya middleman, broker, atau tengkulak. Gitu. Nggak cuma nelayan, tapi juga pembudidaya. Jadi pembudidaya udang, pembudidaya ikan, kita juga bantu. Terus kita bantu hasil produksinya itu supaya diproses dan punya nilai value added seperti itu. Dan lagi-lagi, kebanyakan kita memberdayakan ibu-ibu juga. Karena kalau terkait processing atau pengolahan ikan, biasanya ibu-ibu ini yang lebih teliti dan lebih telaten lah dalam memproses hasil lautnya seperti itu. Ini aktivitas kita dengan nelayan-nelayan, biasanya kita sebelum berbisnis atau membuka daerah di daerah itu, kita bikin event sosial dengan masyarakat lokal, kita memperkenalkan diri, kita bikin event sosial itu yang lucunya adalah kita nggak ngundang bapak-bapak nelayannya, kita undang ibu-ibu sama anak-anaknya. Jadi yang kita undang tuh ibu-ibu sama anak-anaknya, kita jelasin kita mau ngapain di desa itu, kita mau bantu keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lah dengan pasar yang lebih baik, sehingga mereka akhirnya secara desa masyarakat itu mereka bisa mensupport kegiatan kita. Karena nanti seberjalannya Aruna pasti banyak terjadi konflik. Karena biasanya ada pihak yang merasa terganggu karena kehadiran kita, dan yang tadinya mereka biasa monopoli akhirnya jadi ada alternatif dan lain sebagainya seperti itu. Ini juga pelatihan-pelatihan dari mulai tadi dari Sumatera, Kalimantan, Papua, kita latih ibu-ibu di sana juga supaya bisa mempunyai keahlian gimana memproses ikan berdasarkan permintaan market. Jadi yang kita ubah mindset-nya adalah market driven istilahnya kita. Orang-orang di desa itu memproduksi barang yang memang dibutuhkan oleh market kayak gitu. Jadi nggak asal produksi, tapi permintaannya ada, udah dijamin sama Aruna, jadi mereka tinggal memproduksi dan berlatih untuk menghasilkan produk yang berkualitas seperti itu. Ini juga nelayan-nelayannya kita ajak berkumpul. Jadi kalau di Jakarta, Jabodetabek, mungkin teman-teman lihat hijau-hijau itu Gojek atau Grab. Kalau di pantai-pantai harapannya nanti ada biru-biru semua tuh. Biru-biru itu berarti mitranya Aruna seperti itu. Nah, ini juga aktivitas kita. Jadi local heroes tadi itu kita ajarkan dan kita coba bina, nggak cuma mengurusi masalah transaksi nelayan, tapi juga di daerah timur, misalnya di daerah Papua, Maluku, kita ajarkan mereka juga mengajarkan cara membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga sponsorin klub bola di salah satu daerah di sana. Jadi kita bikin seragamnya, kita bikin aktivitas bareng nelayan-nelayan dan warga desa, akhirnya mereka bisa mendukung lah semua aktivitas yang kita lakukan seperti itu. Dan untuk tim Aruna, kita bahkan kita latih waktu itu setiap tahun sebelum COVID, kita bikin acara bareng pelatihan dengan militer juga. Jadi kita ajarkan disiplin, integritas, supaya nanti di daerah itu gimana pun yang terjadi di daerah, kita tuh bukannya yang terwarnai, tapi kita yang mewarnai lah, mengubah yang ada di masyarakat itu supaya jadi lebih baik seperti itu. Ini mungkin beberapa dukungan dari pemerintah juga, karena mungkin kalau teman-teman lihat nggak banyak nih perusahaan teknologi yang bergerak di bidang seafood, perikanan laut atau nelayan. Jadi banyak sekali kementerian yang mendukung kita untuk melakukan program kerjasama. Ada Kementerian Desa, Kominfo, dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk membantu nelayan supaya bisa daftar dan menjadi mitranya Aruna. Gitu. Nah, kita juga tadi kolaborasi. Jadi kalau teman-teman tanya, Aruna jualan ikan nggak buat perorangan? Ada aplikasinya nggak? Kalau aplikasi untuk perorangannya itu kita nggak ada, tapi teman-teman bisa lihat di beberapa mitra kita nih. Jadi kita udah kerjasama sama semua startup ini, produk-produk Aruna, teman-teman tinggal cari aja, dan itu produk-produk yang memang kita sourcing langsung dari pihak nelayannya juga, dan juga petambak-petambak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit profil singkatnya. Kalau dari saya mungkin sisanya tinggal sharing pengalamannya aja, apa yang saya pelajari selama mendirikan Aruna, dan mungkin nanti teman-teman juga bisa tanya jawab juga dari sana. Jadi awal mendirikan Aruna yang saya lihat itu adalah momentum dulu tahun 2015 ketika saya masih tahun akhir kuliah. Tadi revisi sedikit, umur saya kebetulan sekarang bukan 28 tapi 26, tahun ini ke 27. Jadi waktu awal lulus kuliah itu waktu itu tahun 2015, eranya maritim itu diangkat sekali oleh pihak pemerintah, dan dulu juga menterinya itu lumayan cukup diliput oleh media. Dan karena itulah kira kita pikir ini waktu yang tepat untuk membuat ide bisnis yang berkaitan dengan kemaritiman. Dan waktu itu background teman-teman saya juga, saya kuliah di manajemen bisnis IT, kebetulan terkait aplikasi e-commerce, dan akhirnya berkaitan sama kemaritiman kita bikin Aruna ini kayak gitu. Dan yang paling penting sebenarnya yang teman-teman harus perhatiin sekarang ini eranya teknologi dan eranya digital, jadi banyak sekali
bidang-bidang, aspek-aspek yang di Indonesia itu bisa disolusikan. Perikanan itu cuma salah satu aja. Kita belum ngomongin sektor perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ngomongin di Depok, itu juga lumayan cukup banyak ya potensinya juga. Kalau saya lihat mulai dari perikanan air tawar, terus juga ada juga perkebunan, dan lain sebagainya ya, kayak gitu. Ini juga tahun 2015, waktu itu kita menang kompetisi yang dibikin oleh Presiden, waktu itu kompetisi pemrograman, dan karena kompetisi ini akhirnya kita diundang untuk bekerjasama dengan beberapa kementerian, dan akhirnya kita bisa merealisasikan beberapa piloting project di daerah seperti itu. Nah, ini mungkin juga beberapa kesalahan ya teman-teman kalau misalnya nanti mau bikin usaha atau mau bikin bisnis, ini yang saya pelajari juga selama berbisnis di Aruna. Yang pertama itu sering banget kita bikin ide, tadi kadang fokusnya itu salah, kita bangun sesuatu yang sebenarnya pasar itu nggak butuhkan, karena pendekatan dari apa yang ada nih, apa yang ada di sini kita coba main asal jual aja, padahal sebenarnya apa yang ada ini coba kita lihat dengan kebutuhan pasar, dan kebutuhan pasar itulah yang nanti kita arahkan ke resource yang kita punya sehingga bisa disesuaikan dengan market yang ada. Nah, ini yang saya sering alami di daerah. Ketika saya bertemu nelayan, kadang nelayan itu fokusnya lebih ke jumlah. Dia nangkep ikan berapapun banyaknya, yang penting nanti ketika di darat dia bisa jual itu semua. Tapi kenyataannya ketika dia tangkap ikan, yang bisa dijual itu cuma beberapa jenis saja. Sisanya itu dihargai dengan harga murah, atau kalau enggak dibuang gitu aja karena nggak ada yang mau terima. Nah, itu yang akhirnya ngebikin tadi laut itu hasil tangkapan nelayan itu nggak efisien, biaya melautnya tinggi, tapi yang bisa dijual itu cuma sebagian aja. Nah, ini pembelajaran juga mungkin teman-teman bisa jadi pelajaran. Terus juga masalah tim, kita juga sering banget, Aruna sekarang kebetulan saya punya 170 orang karyawan yang ada di Aruna, total di seluruh wilayah di Indonesia juga, termasuk di Jakarta. Kantor kita ada di TB Simatupang, nggak jauh dari kantor PKS juga, kayaknya seberangnya kantor PKS kita tuh, yang di TB Simatupang itu ada gedung namanya AD Premier, kita kantornya di situ. Nah, yang jadi kesalahan adalah kita sering banget merekrut orang yang salah gitu. Ini pentingnya makanya kita menempatkan orang yang tepat dengan kapabilitasnya juga, sering kejadian di situ, dan yang lain dari fokus dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah kebutuhan pasar dan juga merekrut tim yang tepat. Nah, ini juga tadi lagi-lagi kalau tadi saya bicara eranya digital, era teknologi, tapi itu tuh sebenarnya cuma enabler aja atau pendorong aja sebenarnya buat mengakselerasi solusi yang kita tawarkan. Yang paling penting adalah sebenarnya solusi itu bisa berupa tadi dalam bentuk aplikasi, bisa juga dalam berupa solusinya itu solusi sosial. Misalnya kita membentuk komunitas, membentuk kelompok bisnis dan lain sebagainya, dan dengan teknologi nanti bisa mempercepat proses penjualannya, proses marketingnya dan lain sebagainya. Jadi tetap walaupun Aruna Teknologi, kita nggak minta nelayan tuh main isi data aja terus nunggu ada pembelian datang, tapi kita datang ke desanya, kita bina mereka, kita latih, kita ajarkan gimana memproduksi ikan yang berkualitas tinggi sehingga nanti ketika bayar datang, mereka akhirnya bisa menjual ikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan yang diminta oleh buyer kayak gitu. Dan juga tadi yang saya bilang, kalau kesannya mungkin kerja sama nelayan itu kesannya tuh desa banget, kesannya tuh terbelakang atau terpinggirkan banget. Nah, tapi ternyata enggak, malah Aruna ketika berdiri, buyer awal-awal kita tuh buyer luar negeri, karena ikan-ikan di Indonesia tuh sangat diminati oleh market luar negeri. Makanya tadi walaupun kita pendekatannya lokal, kita berpikirnya tuh dunia. Makanya di Aruna sendiri kita sering banget sebelum COVID itu di-invite ke berbagai negara, ke luar negeri, ke Amerika, ke China, terus juga beberapa negara Eropa juga untuk sharing beberapa aktivitas yang kita lakukan di perikanan di Indonesia seperti itu, dan juga dapat beberapa penghargaan di sana. Nah, ini juga masalah yang paling penting juga di organisasi manapun, yang paling penting itu komitmen dan kepercayaan antara tim yang di pusat dan juga yang di daerah. Maka tadi kenapa Aruna bahkan bikin acara dengan militer juga. Bahkan saya ikut, walaupun saya sebagai CEO, direktur utama perusahaan, saya sampai level yang paling kecil pun, OB pun semuanya ikut. Jadi ngerasain gimana tuh kita berjuang bareng, terus juga kalau ketika ada salah semuanya menanggung akibatnya bersama, dan juga ketika berhasil kita berhasil bersama. Jadi inspirasi saya tuh kalau teman-teman mungkin masih muda, ada yang suka One Piece, di situ istilahnya tuh jadi inspirasi juga. Kita punya mimpi yang berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama. Dan ketika tujuan itu tercapai, mimpi teman-teman yang ada di dalamnya itu juga bisa tercapai seperti itu. Nah, ini makanya tadi yang terkait mimpi dan mission, Aruna tuh punya misi yang jelas. Kita ingin menjadikan laut sebagai sumber kehidupan yang lebih baik buat semua. Terus juga kita punya mimpi gimana 30 tahun ke depan. Jadi Aruna idenya muncul tahun 2015, 2016 perusahaannya berdiri, 2015 30 tahun lagi 2045. Kita punya mimpi 2045 itu Indonesia tuh jadi pusat maritim dunia. Jadi ini sebenarnya
maraton jangka panjang kalau kita pikir di Aruna itu. Kita bukan bikin Aruna tuh buat 5 tahun, 6 tahun, terus kalau udah besar kita jual ke orang lain, enggak. Tapi kita pengen Aruna ini jadi lokomotif perubahan Indonesia, dan kalau bisa jadi ngebikin Indonesia sebagai ya negara adidaya di sektor maritim ke depannya, seperti itu. Terus juga kita bangun value-nya Aruna, kita singkat tuh freedom. Jadi kita punya misi tadi kan ingin memerdekakan ekonomi masyarakat nelayan, dan juga kita punya value-nya juga yang singkatannya itu freedom nih. Ada fokus to customer, respect, efisiensi, entrepreneur, determination, daya juang, terus keterbukaan, dan juga membuat impact, making impact, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat harapannya nanti di ujungnya di Aruna adalah kita sharing mimpi yang tadinya kita negara laut, tapi kalau teman-teman lihat data statistik, 25% kemiskinan itu disumbangkan dari sektor kelautan. Jadi kita kaya laut, tapi penyumbang kemiskinan terbesar malah dari laut. Kalau teman-teman lihat, laut itu yang dulu sebagai pusat perdagangan, pusat peradaban, sekarang malah jadi pusat pembuangan sampah, kayak gitu. Orang-orang yang tinggal di laut itu yang memang kehidupannya itu juga agak tertinggal dari sisi fasilitas, seperti itu. Nah, kita pengennya dengan adanya Aruna, muncullah kearifan lokal, dan mereka jadi punya bargaining power. Mereka punya daya tawar lah, sehingga bisa menentukan nasib mereka sendiri, seperti itu. Dan teman-teman jangan takut, tadi ini kelautan ini hanya salah satu bidang, bahkan di kelautan sendiri itu perikanan itu salah satu sektor aja, masih ada sektor energi, sektor bioteknologi, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia tuh luas banget kayak gitu. Jadi permasalahan yang ada sekarang ini waktunya, ini waktu era-era emas, karena kalau saya bilang COVID ini membuat keseimbangan itu muncul, keseimbangan baru. Kita di perikanan, perusahaan-perusahaan besar yang tadinya menguasai industri perikanan dengan cara-cara yang nggak adil, sekarang berjatuhan. Jadi hampir bisa dibilang nggak ada perusahaan perikanan sekarang yang dominan. Nah, ini waktu yang tepat sebenarnya buat Aruna untuk mereshape, membuat ulang, misalnya meriset lah industri perikanan yang adil dan berkelanjutan itu seperti apa. Dan menurut saya ini kejadian hampir di semua industri yang ada, dan yang bisa mengubah ini ya anak-anak muda kalau menurut saya, yang masih punya semangat dan daya juang. Ketika mungkin orang-orang yang tadi yang sudah bertahun-tahun berada di industri, mereka sudah skeptis dengan adanya krisis yang terjadi, seperti itu. Nah, mungkin dari saya sih kurang lebih itu aja sharingnya dulu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dari moderator bisa disampaikan. Mohon maaf juga tadi karena saya juga sebenarnya nggak ada materi spesifik, cuma lebih mau bercerita dengan teman-teman juga, dan tadi ke teman-teman di Depok ini supaya walaupun tadi Depok itu dengan segala potensinya teman-teman itu bisa memanfaatkan dan nggak terpaku tadi dengan apa yang ada di Depok aja, tapi juga jangan kalau bisa ya orang Depok juga bisa mendunia gitu, dan bisa berkontribusi bagi Indonesia dan dunia, seperti itu. Ya, mungkin itu dulu dari saya, moderator, kalau waktunya memang. Terima kasih Bang Farid. Teman-teman boleh kasih aplaus dong buat Bang Farid dong, dahsyat banget. Ini anak muda Depok, ya, yang kita sama-sama tahu Depok tuh nggak punya laut, tapi beliau menguasai laut Indonesia. Weh, luar biasa. Jadi kalau diibaratkan ya, Bang Farid ini seperti Aquaman. Penguasa Atlantis ya Bang Farid ya. Batman ikut Bang Farid hari ini, Batman. Thank you Bang Farid ya, pemaparannya. Makasih banget. Bang Farid jangan kemana-mana, stay here, tetap di sini ya. Kita akan sama-sama mengikuti nih. Tadi teman-teman Bro and Sis semua sewilayah Depok dan sekitarnya, kita mendengarkan pemaparan yang keren banget dari Bang Farid ya. Dan saya yakin pasti akan menginspirasi teman-teman semua. Kali ini kami akan tampilkan keynote speaker kita, dan ini pasti akan juga menginspirasi teman-teman semua. Boleh kita sapa dulu Dr. Gamal, Bang Gamal. Ada Bang Gamal sudah join bersama kami? Ya, sudah join. Alhamdulillah Bang Gamal, terima kasih sudah join bersama kami sore hari ini. Teman-teman, beliau nanti akan menjadi pembicara kita di sesi berikutnya setelah Bang Farid ya. Tapi sebelum kita jauh mengenal tentang Bang Gamal, kita akan sama-sama lihat dulu video profile beliau. Kita saksikan bersama-sama. Sambil menunggu teman-teman kami dari panitia yang lain. Apa sudah ready? Kita coba lagi, kita akan lihat sama-sama.
Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai Mohon bersabar ya teman-teman ya, kita masih menunggu. Karena di screen kami juga belum terlihat video profil dari Dr. Gamal. Oke, sambil menunggu tim kami menyiapkan video tersebut, ya teman-teman, saya bacakan sedikit tentang beliau. Beliau bernama Dr. Gamal Albin Said, M.Biomed. Seorang dokter, seorang inovator kesehatan, wirausaha sosial, dan juga inspirator kebanggaan Indonesia. Wah, luar biasa, boleh kasih aplaus dong buat beliau teman-teman semua. Beliau dilahirkan di tanggal 8 September 1989 di Kota Malang. Ya. Beliau adalah putra dari Bapak Haji Saleh Arofan dan Ibu Eliza Abdat. Beliau lulusan ilmu kedokteran dari Universitas Brawijaya dan sudah sejak muda beliau banyak menerima penghargaan, mengukir prestasi, ya, bahkan di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Luar biasa. Jadi kami mengundang pembicara yang nggak kaleng-kaleng sore hari ini. Ya, pemuda yang pasti akan menginspirasi teman-teman semua dan pasti juga akan memberikan banyak enlightenment, pencerahan buat teman-teman semua. Ya, teman-teman, beliau juga ada satu kisah yang diangkat oleh beliau yang beliau akhirnya tersentuh dan beliau bergerak ya teman-teman semua. Kisah tentang Khairunisa ya yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena diare. Nah, karena hal tersebut Dr. Gamal akhirnya beliau merasa butuh nih, harus nih punya sebuah layanan kesehatan yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Akhirnya beliau membangun yang pertama adalah klinik asuransi sampah atau garbage clinical insurance. Betul ya, Bang Gamal ya. Beliau juga punya ya mendevelop ya siapapeduli.id. Ya, beliau juga punya itu, membangun itu dan juga beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan-penghargaan tidak hanya lokal Indonesia tapi juga penghargaan internasional ya. Di antaranya beliau pernah mendapatkan penghargaan People Choice Award dari California University tahun 2015 di Amerika Serikat. Yang kedua, Takeda Young Entrepreneur Award tahun 2016 di Jepang. Ya. Yang ketiga, 15 Most Impactful Social Innovator in the World tahun 2016 di India. Kalau saya bacakan, sangat panjang nih penghargaan-penghargaan atau prestasi yang sudah didapatkan oleh Bang Gamal Albin Said. Oke, ya teman-teman. Dan beliau selain mendapatkan penghargaan luar negeri juga berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan dari dalam negeri. Jadi Indonesia juga mengapresiasi beliau dengan penghargaan People of the Year tahun 2014. Ya. Dan juga beliau kalau nggak salah menjadi salah satu yang diinisiasi oleh Republika ya Bang ya. Menjadi luar biasa lah kalau udah masuk Republika itu udah pamornya udah mantap banget lah. Sudah bisa videonya teman-teman? Bisa? Oke, kita saksikan video dari profil Bang Gamal Albin Said berikut ini. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia.
Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of World Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Oke, keren banget kan profil beliau. Boleh kasih aplaus dong teman-teman. Itu hanya sedikit profil yang tadi kami sampaikan, video kami sampaikan, yang pasti akan jauh lebih banyak lagi. Penasaran teman-teman semua? Nah, untuk mengobati rasa penasaran teman-teman kepada beliau, yuk sama-sama kita dengarkan kisah inspirasi dari Bang Gamal Albin Said. Beliau juga teman-teman perlu diketahui, beliau sekarang membawahi sebuah bidang yang urusannya berkaitan dengan pemuda-pemudi se-Indonesia nih. Di bawah bidang kepemudaan DPP. PKS, ketua bidang kepemudaan DPP Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Bang Gamal, ready Bang untuk memberikan inspirasinya kepada teman-teman se-Depok Bang. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk bisa berdiskusi bersama. Saya mungkin karena singkatnya waktu saya akan masuk ke 2 poin ya. Singkat aja saya cerita pengalaman kami, tapi yang lebih penting how you can start ya. Gimana teman-teman bisa mulai berbagai inisiatif untuk memberikan dampak yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi saya ingin masuk pada satu mindset yang fundamental yang harus dimiliki teman-teman, yaitu keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi kita nggak boleh jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director of change. Jangan sekedar memberikan kritik, tapi harus memberikan sebuah solusi. Jangan hanya judge idea, tapi juga generate solution. Iya, kenapa? Karena problem solving itu irisan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi saya mau sampaikan begini, anak muda dari bangsa lain boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita, karena kita bagian dari Indonesia. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Nah, di antara berbagai masalah, tentunya teman-teman bisa memilih ya apa solusi yang mau teman-teman hadirkan kan. Saya kalau boleh berbagi pengalaman kami ya, mulailah dari sesuatu yang memenuhi divine calling atau ikigai ya. Jadi divine calling itu lihat 3 hal: pleasure, strength, meaning. When our interest intersect with mastery and then get bundled up with sincerity, you will see that God empower you. Lalu kedua ikigai, ini salah satu teori paling populer kedua di Jepang, lihatnya 4 hal: what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Contoh saya suka 3 hal, sekarang udah jadi 5 ya. Jadi saya suka inspirasi, wirausaha sosial, inovasi kesehatan. Nah itu yang 3 yang utama, aktivitas yang pertama kali saya mulai teman-teman ya. Contoh yang pertama inspirasi, saya suka inspirasi. Saya sekarang nulis buku kelima. Bagi saya inspirasi itu lebih dari sekedar ucapan ya. Ya oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah seseorang ya. Orang yang pesimis jadi optimis, egois jadi peduli. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang nggak pernah ketemu kita, tapi mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan
lebih. Nah, saya yang jadi inspirator teman-teman. Sampai saya itu datang ke ruangan dosen saya bilang, dok, saya pengen jadi inspirator seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi bangun jam 1 malam ya. Mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Gamal Albin Said, Indonesia. Перелетчик народный артист Никола. As a medical doctor, I say it should not happen, and I ask something. We still have Jadi my first advice for all of you is karya besar dan mengagumkan itu lahir ketika passion dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Nah, yang kedua teman-teman, ketika akhir masa kuliah saya mulai buat perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica. Kami buat beberapa inovasi kesehatan untuk mencapai value kami ya, health is fundamental human right. Dan ini mulai dari simple. Kalau teman-teman di kampus pasti tahu tuh yang namanya PKM ya, program rutinitas mahasiswa ya. Ini PKM yang nggak sampai PIMNAS. Tetapi saya juga nggak pernah membayangkan berbagai negara ya akhirnya memberikan apresiasi dan dukungan ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. Why don't you come and stand up? Gamal, please come on stage. My second advice for all of you is action ya. Jadi bahwa malazatu ialah ba'da ta'ab, tidak ada kenikmatan, keberhasilan tanpa kepayahan ya. There is no room for mediocre, push to the limit ya. Jadi sometimes kita harus tanamkan dalam diri gini. Kalau kita nyaman kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh kita harus siap merasakan ketidaknyamanan. Jadi stop bilang sama orang apa yang mau kita lakukan, stop bilang ke orang lain apa yang dia tidak lakukan dan seharusnya dia lakukan. Tapi fokus saja apa yang bisa kita kerjakan. Setiap hari do it ya. Jadi greetings take time. Hal besar itu butuh waktu. Mau tahu cara instannya buat sukses teman-teman? Nggak ada ya. Jadi nggak ada cara instan buat sukses ya. Harus betul-betul kita mau keluar dari comfort zone, masuk ke fear zone, learning zone, growth zone. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Jadi success illusion itu kan orang kalau lihat pencapaiannya, but people don't see what really happen. Nah, kami bersyukur juga bahkan mendapatkan ini ya apresiasi yang luar biasa, dukungan yang luar biasa sekali dari kerajaan Inggris. Lalu John Kerry, sekretaris negara Amerika Serikat, bahkan Presiden Amerika langsung datang ke kantor kami, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Apa hikmahnya teman-teman? Kantor saya ini di Kota Malang, jauh dari hidup media dan ibu kota. Tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Tuhan berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, sekecil apapun itu. Tapi don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. And don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi fokus pada dampak yang mau kita capai. Pujian, penghargaan, hinaan, cacian, semuanya akan hilang. Tapi dampak yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, kami sebenarnya punya 5 inisiatif ya, tapi ada 3 yang utama di bidang kesehatan. Yang pertama namanya klinik asuransi sampah. Ini sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Banyak orang mulai inisiatif karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati, padahal empati is the connection that leads to innovation. Jadi ini kisah nyata seorang anak pemulung, saya ingat dosen saya ceritain di depan kelas ketika itu, dan dia akhirnya meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan nggak mampu berobat. Dan kisah ini menjadi spirit awal ya bagi saya dan teman-teman untuk mengembangkan sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. What we have done is make the community mobilize their own unused resources to become fun and give it back to them as access. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu, tidak usah khawatir, sekarang bisa berobat di tempat kami secara gratis. Tapi cukup izinkan tim kami mengambil sampah secara rutin di tempat Bapak Ibu. We want to give freedom from fear, worry, and pain. Kami ingin memberikan ketenangan kepada warga. Jadi saya bersyukur seperti besok ya, kami agendakan mengunjungi ya, sekitar 100 anggota dari klinik kami, untuk gimana ya bisa membantu mereka bersupport ya, bukan hanya memberikan jaminan kesehatan tapi lebih dari itu meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan ini pendapat warga soal inisiatif kami.
Oke, kita kan coba sekarang di Pepang pada anuan deh ya. Apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kalau dia. Nyaman liarnya sampah liarnya. Nah, yang kedua siapapeduli.id. Ini juga salah satu inisiatif kesayangan saya ya. Karena dia usianya pendek, teman-teman bisa kunjungi websitenya atau media sosialnya. Tapi kenapa saya sayang? Karena dia itu hadir di saat orang lagi sulit banget situasinya. Jadi kebayang nggak? Contoh kayak kemarin ya, saya kunjungi satu pasien kami namanya Zian. Nggak mampu kondisinya, sakit fistula ani, butuh biaya pengobatan ya. Lalu bulan ini kami bantu ada Kalista, ada juga Alika dari Kalimantan yang dia sakit butuh operasi jantung. Dan lain sebagainya. Jadi kebayang nggak, dia lagi sakit, financial keluarganya nggak mampu, mereka lagi stressful, lalu dengan platform ini kami hadir untuk mengembangkan jadi kayak wadah dana online, tapi fokus bantuan biaya kesehatan. Dan kami bersyukur sudah ribuan pasien ya terbantu, miliaran rupiah tersalurkan ya untuk mereka-mereka yang membutuhkan. So, jadi saya ingin sampaikan begini, dalam bisnis itu bukan yang selalu untung rugi, di sana ada berkah musibah, pahala dosa, surga dan neraka. Dan orang itu nggak peduli kok seberapa hebat kayak pintarnya kita, berapa banyak penghargaan kita, follower kita dan lain sebagainya. Tapi yang mereka berikan hanya satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Dan yang ketiga, kami sekarang lagi struggling mengembangkan InMed, platform digital untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Awalnya namanya Humedica dan simpel banget tujuannya, menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien yang kurang mampu. Nama saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya nyatanya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Humedica datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Humedica membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan Lalu kami kembangkan versi berikutnya yang namanya InMed untuk platform digitalisasi. Jadi satu yang mau saya bagikan ke teman-teman adalah empathy is the connection that leads to innovation. Oke. Nah, sekarang yang lebih penting nih, gimana teman-teman bisa memulai inisiatif ya? Gimana kawan-kawan bisa mulai inisiatif? Tadi cukup jadi referensi, you should make your own story. Pertama tadi ya, jadi harus jadi makhluk yang tangguh berdiri di depan menghadapi semua masalah dan memastikan ya dampak dan keberlanjutan kita terus berjalan. Sorry, wait. Dan yang tantangan berikutnya ketika teman-teman nanti mulai, itu adalah 23% ya keterbatasan sumber finansial. Tapi sekarang bukan alasan. Kalau teman-teman tanya, dok saya punya ide tapi saya nggak ada modal, gimana? Di mana dan gimana saya bisa dapat pendanaan? Satu, otomatis dana pribadi ya. Kalau nggak bisa ikut bisnis competition. Ada ribuan di luar sana yang bisa teman-teman ikutin. Bisa juga crowdfunding. Ada ya kita bisa Simply Giving, Global Sodako, Etis, Sharing Happiness dan lain sebagainya. Bisa juga buat crowdfunding sendiri juga, it's okay. Crowdlending ya dia seperti crowdfunding tapi dananya dikembalikan. Sekarang ada yang bagi hasil, sekarang juga banyak skema syariah ya, seperti Capital Boost, Etis dan lain sebagainya. Ada juga inkubator seperti kami di Impact, punya Impact Inkubator, promosi terselubung ya. Terus yang ketiga angel investor atau venture capital yang invest atau perusahaan investasi. Dan percaya sama teman-teman, percaya sama saya teman-teman, it's accessible. Kami sudah reach lebih dari 20 ya pendanaan, bahkan di benua Amerika saja kami dapat dari Meksiko ke tahun lalu, kita dapat dari Cemex ya, perusahaan yang investasi Gresik, terus dari Amerika Serikat 2 kali kita dapat, termasuk dari beberapa negara di Eropa dan sebagainya. Jadi it's very accessible.
Ini soal gimana kita mendesain ya inovasi kita. Gimana caranya buat pitch deck. Make it very simple, 10-15 slide to the point, persuasif, meyakinkan, dan betul-betul fokus pada masalah yang mau teman-teman selalu sampaikan, distinktifnya apa ya. Jadi misi teman-teman apa, problem yang mau teman-teman selesaikan apa, solusi yang ada sekarang apa, kenapa solusi ada sekarang menyelesaikan masalah, apa solusi teman-teman buat MVP-nya, lebih bagus kalau bisa buat traction-nya selama 3 bulan, 4 bulan, terus buat demonya, lihat, ini penting banget traction tadi ya, perjalanan kita dalam tempo waktu untuk menunjukkan ada kenaikan dari indikator yang kita tentukan atau metrik yang kita ingin capai, termasuk di tim ya untuk bangun reputasi dan kredibilitas. Nah, yang berikutnya nggak kalah penting adalah start. Apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti jadi klise dan omong kosong ya, kalau kita nggak memulai. Jadi start where you are, use what you have, do what you can. Problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is a pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan ide itu murah teman-teman, merealisasikannya yang mahal. Jadi ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Dan ide itu hipotesa, bisa benar bisa salah. Jadi di fase awal penting buat teman-teman validasi ide, validasi produk, validasi market. Ini bukan di konteks bisnis saja, di konteks sosial pun demikian. Bisa pakai konsepnya Eric Ries ya, bisa baca bukunya Lean Startup ataupun pakai design thinking ya. Intinya kita berempati, tampung masalahnya apa, lalu temukan akar masalahnya, buat prototype tes ya. Jadi tabung solusi buat prototype tes, dan ini iteratif proses yang berulang. Pelajari kanvas bisnis model dari Alexander Osterwald dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting banget. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Mas Farid ya tentang why startup failed. Kenapa banyak yang gagal? 42% no market need. Mengembangkan sesuatu yang orang lain nggak inginkan, orang lain nggak butuhkan, orang lain nggak harapkan. Lalu kehabisan uang 29%, not the right thing 23%. Terus gimana solusinya? Pegang yang namanya founder product market fit. Sering orang bicara product market fit, tapi jarang yang bicara soal founder product fit atau founder market fit. Ya. Jadi product market fit itu gimana produk kita atau program sosial kita bisa memenuhi memberikan nilai tambah bagi penerima manfaatnya ya, atau menjadi solusi bagi penggunanya. Terus yang nggak kalah penting adalah founder product fit, seberapa cocok yakin kita suka sama produk yang kita kembangkan. Dan founder market fit ya, kecocokan kita sama market yang dituju. Misalkan saya dokter, otomatis kesehatan ya. Kalau saya bicara peternakan, perikanan, mungkin orang mempertanyakan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas serta reputasi saya. Dan yang berikutnya bisa jadi solo founder atau co-founder, mulai sendiri boleh, mulai bareng teman boleh. Kalau jadi solo founder enaknya punya kontrol penuh kebebasan, tapi modal sendiri, jaringan sendiri. Kalau ada masalah nangis bombay sendiri, selesai sendiri. Nah, kalau jadi co-founder enaknya modal patungan, jaringan saling support, tapi menghadapi perbedaan soal ide dan gagasan. Dan tim, ini menurut saya 6 tahun terakhir ini yang paling penting banget. People management skill. Innovation is not single breakthrough. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport ya. Mungkin itu sedikit gambaran dari ini ya, pandangan saya soal gimana teman-teman bisa mulai berkarya. Dan last but not least, saya ingin masuk ke 2 hal yang fundamental ya kawan-kawan. Jadi saya dari lubuk hati paling dalam ya menganggap kalian seperti adik-adik dan kakak mungkin sebagian ya, yang saya berharap bisa menghasilkan sesuatu yang nyata ya. Jadi kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Dan yang kedua saya ingin sampaikan apa? Work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi visimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget teman-teman. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk Dr. Gamal Albin Said, abang kita yang luar biasa. Aduh, di satu sisi saya sedih nih Bang Gamal, Bang Farid. Kenapa sedih? Karena waktunya kita terbatas nih. Jadi sebenarnya teman-teman sedepok ini pengen banget bertanya yang dalam ke Bang Gamal sama Bang Farid. Tapi ada azan yang sebentar lagi akan berkumandang nih. Jadi teman-teman pasti juga akan pusing nih. Aduh, ngajuin pertanyaan atau siap-siap berbuka ya gitu. Baik, tapi nggak apa-apa ya. Kita berikan satu pertanyaan kali ya Bang Ade ya. Seru kali kalau satu pertanyaan Bang Alif ya, Bang Sidik ya. Oke, satu pertanyaan boleh ditujukan ke Bang Gamal Albin Said atau ke Bang Farid Noval. Silakan teman-teman, boleh angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, boleh buka mic-nya lalu ajukan pertanyaannya. Singkat saja ya, 1 kali 24 jam.
Ada? Valdo. Valdo sudah raise hand. Silakan, boleh di open mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan teman-teman pemateri, nama saya Valdo Pradia Fontana dari Desa Sasak Panjang, Kabupaten Bogor. Izin bertanya nih sebelumnya kepada kedua pemateri bahwasannya kita tahu bahwasannya pemuda mempunyai 3 kriteria, yaitu pertama agent of change, social control, dan juga iron stock. Tetapi terkadang kita nih sebagai mahasiswa ataupun pemuda dari segala aktivitasnya terbentur dengan segala realita kayak gitu. Terkadang pemuda juga ingin menjunjung tinggi idealisme kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Tetapi hal itu tuh terblok dengan realita yang ada, apapun itu bentuknya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara agar kita menjawab persoalan realita yang terjadi di dalam aktivitas kita sebagai pemuda dan tetap selaras dengan idealisme kita sebagai pemuda dan kita tetap turun tangan dan bukan lepas tangan. Jazakallah. Itu mungkin saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan abang-abang saya berdua boleh memberikan respon. Boleh Bang Gamal terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Valdo tadi, Bang. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mungkin menurut saya sih solusinya di aligning ya. Aligning penyelarasan antara rencana tadi ya, even bisnis kita, inisiatif sosial kita, atau organisasi kita. Jadi teman-teman harus benar-benar follow your passion. If you follow your passion, many people impact will follow you. Nggak usah takut ragu untuk betul-betul menolak ya tugas yang itu nggak sesuai dengan karir pathway kita, planning kita begitu. Supaya apa? Bukan dalam konteks egoisme pribadi, tapi lebih dalam konteks optimalisasi peran secara efektif di singkatnya usia kita dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nggak kalah penting saya pikir memang dalam konteks tadi adalah gimana kita mampu mengawinkan ya, membangun harmoni sebenarnya antara keduanya. Jadi gimana aligning lalu harmoni itu dilakukan baik let's say ya dalam konteks bisnis dan sosial, gimana tadi menjadi sociopreneur, ataupun mungkin kalau contohnya teman-teman yang aktif di partai tentunya memilih tempat tugas yang itu relevan dengan kapasitasnya, kompetensinya, dan bagaimana visi yang ingin diselesaikan. Mungkin itu pesan dari saya, dan saya mau di sini sekaligus pamit ya kawan-kawan. Pesan dari saya, kalian anak muda ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membara. Don't let anyone look down on you cause you are young. Terima kasih, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Gamal atas pemberian materinya. Sudah waktu berbuka mungkin di sana di rumah Bang Gamal ya. Terima kasih atas inspirasinya kepada kita semua. Kita doakan sama-sama semoga Bang Gamal senantiasa sehat, Allah berikan banyak kebaikan, dan juga terus menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Gamal. Pasti inspirasi yang Abang sampaikan tadi akan mengena dan akan kami tanamkan dalam diri kita semua masing-masing dengan optimal. Dari Bang Farid, silakan Bang Farid. Bang Farid, tadi mendengar pertanyaannya nggak? Dari Valdo. Bang Farid masih di mute mungkin. Oh ya. Oke, cek. Bisa diulang lagi tadi pertanyaannya? Ya. Agak Bang Valdo boleh diulang lagi, boleh open mic. Kalau yang saya tangkap sih bagaimana menyelaraskan 3 aspek tadi tuh sebagai agent of change, iron stock gitu ya, dan seterusnya. Dalam kita sebagai pemuda ini bagaimana menyelaraskan itu. Kalau tadi Bang Gamal kan di alignment ya, dicoba diselaraskan. Kalau menurut Bang Farid gimana? Ini saya ulangi lagi. Oh boleh. Boleh. Saya bentuk chat aja kali Mas ya? Oh. Gimana? Boleh. Atau langsung disampaikan aja, ya. Di open mic aja karena waktu kita terbatas nih Bang Valdo, mohon maaf. Iya, jadi gini Mas, kadang itu kita sebagai mahasiswa ini terbentur dengan segala realita yang ada, tetapi kan kita nih pengen banget gitu loh menjunjung tinggi idealisme kita kayak gitu, tapi karena realita yang ada secara signifikan tuh ya terbentur gitu loh. Gimana caranya selaraskan 2 hal itu kayak gitu Mas. Oke. Thank you. Oke. Sebenarnya ini relate juga dengan waktu kita mendirikan Aruna juga, kita punya idealisme waktu itu kan pengen bikin bisnis yang berdampak sosial, tapi waktu itu karena kita masih mahasiswa, malah kalau menurut saya mahasiswa itu ruang kita untuk mengekspor segala sesuatu itu tanpa ada beban atau hambatan ya. Dalam artian kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu tuh nggak ada tuntutan. Kalau misalnya kita di kondisi yang gagal tuh masih diwajarkan kayak gitu. Itu kenapa waktu itu kita dari saya sendiri malah lebih banyak mencoba itu ketika jadi mahasiswa. Termasuk idealisme apa aja, saya bikin perusahaan itu sekitar 2-3 kali itu di masa-masa mahasiswa.
Dan tadi masalah keterbatasan tergantung keterbatasan seperti apa. Apakah keterbatasannya dari sisi misalnya permodalan tadi, atau keterbatasan dari sisi misalnya expertise, baru temannya ahli. Sebenarnya itu tinggal masalah kalau permodalan, ruang gerak di mahasiswa dulu kita dapat modal paling banyak itu ya dari perlombaan, seperti yang tadi Mas Gamal bilang juga seperti itu. Terus yang kedua juga, kalau misalnya expertise, sebenarnya banyak resource dari akademisi, dosen-dosen, atau yang kedua itu juga networking, kita ikut organisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya lagi-lagi selalu ada sisi positifnya, dan kalau menurut saya kalau teman-teman masih jadi mahasiswa, itu ruang yang paling besar malah keterbatasan-keterbatasan tadi itu malah bisa kita lewatin dengan berbagai macam percobaan, atau tadi keluar zona nyaman tanpa takut. Kalau misalnya kita udah lulus, kita bakal tuntutannya berbeda, seperti mencari pekerjaan, terus yang kedua juga orang tua dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi lagi-lagi sih kalau saya lihat sebagai mahasiswa malah sebaliknya, seperti itu. Baik, thank you Bang Farid atas jawabannya, atas answer dari pertanyaan dari Bang Faldo ya. Keren banget, pertanyaannya keren, jawaban dari Bang Gamal juga, Bang Farid juga keren banget. Tapi karena waktu juga terbatas nih teman-teman, waktu yang membatasi kita, rasanya pertanyaan cukup banyak dari teman-teman, nggak bisa kita tampung kali ini. Tapi jangan khawatir, doakan supaya PKS Muda Kota Depok dan Gema Keadilan Kota Depok bisa terus menyelenggarakan acara-acara inspiratif seperti ini. Ya, dan kami akan mengundang teman-teman seluruh pemuda-pemudi Depok untuk bisa hadir di acara ini supaya bisa mendapatkan inspirasi dan tentunya juga terjun ke masyarakat ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Pemuda hebat itu turun tangan bukan lepas tangan. Saya Tedian mohon undur diri bersama temani Bang Ade, Ketua Gema Keadilan Kota Depok. Juga ada Bang Sidik selaku Ketua PKS Muda Kota Depok, dan juga ada Bang Alif, Ketua Bidang Organisasi dan SDM di Gema Keadilan Kota Depok. Mohon undur diri. Jumpa lagi nanti di acara-acara kami selanjutnya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bang Abizar. Oke, terima kasih banyak kepada Bang Teddy beserta tokoh-tokoh pemuda Kota Depok yang sudah membersamai sesi webinar pada kali ini. Dan teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum itu kita harus adakan sesi foto bersama. Jadi teman-teman semua silakan nyalakan kameranya, silakan pasang pose terbaik. Boleh, abang-abang silakan di sini Bang. Oke. Silakan dinyalakan kameranya, teman-teman semua, kita akan ada sesi foto bersama. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan. 1, 2, 3, tahan teman-teman semua. 1, 2, 3. Karena ada beberapa layer ya. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ada banyak ya layernya ya. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua, kita sudah di akhir acara. Mari kita tutup bersama acara pada kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya beserta jajaran panitia izin pamit undur diri. Sampai berjumpa di opsi-opsi selanjutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku
Shall see